Hai, apa kabar beras, penduganis keras, dan para penonton video kanal Bedu yang pertama yang menunggu dengan penasaran siapakah sosok Mr. X yang dianggap menjadi orang penyebab keretakan grup Cagur dan penyebab dikeluarin dari grup Cagur. Dan orang mengidentifikasikan pada satu sosok public figure terkenal yang sangat fenomenal ya. Yang sudah menikah, dianggapnya ini yang menjadi penyebabnya. Langsung aja kita minta klarifikasinya kenapa beliau dianggap menjadi penyebab keretakan rumah tangga grup Cagur pada saat itu. Halo. Tring hilang. Harusnya gini ya. Oke. Mas Edi Supono. Supono bener ya. Oh, ada kantor enak uap. Ya. Ini bersama Mas Parto. Mas, mohon maaf Mas. Mas Parto dituduh sebagai Mr. X dalam keretakan Cagur. Iya, gua juga. Karena dianggap pelawak senior yang pada saat itu menjadi mentor saya. Padahal di situ tidak dicantumkan pelawak kan? Iya, tidak, saya sama sekali tidak Mr. menyebut X, pelawak. ya. Iya. Gue juga pernah lihat YouTube lo waktu itu. Gue juga pengen tahu siapa sih sebenarnya. Nggak tahu kok ada komen Mr. X. Gue tahu Mr. X ini adalah gue. Ini. Wah, pada menghujat gue semua kan? Iya. Itu tahun berapa tuh? Itu 90 berapa? 2000 Mas. 2000 ya? 2001. Nah, sedangkan saya sendiri sama Cagur waktu itu satu rumah, cuma jarang banget ketemu, Betul. jarang banget bergaul. Betul Mas Parto. Nah, gimana gue mempunyai kuasa untuk menghancurkan Cagur, mengeluarkan Bedu? Ya, saya gak punya kuasa sama sekali. Oh, Bapak ini. kuap lagi. Apa itu? Jadi gue deket dengan manajernya aja waktu itu. Oh, kenal ya? Kenal lah. Jangan-jangan Ya. saya. Terus? Enggak, Ya, terus? enggak. Ya kenal gitu Kenal, aja. oke, terus? Soalnya sebelum ngelaba, Iya. ngelaba itu waktu pertama-tama manajer lu yang pegang. Oke, betul. Jadi yang sebagai donatur, jadi gue dibayarin dulu sama mereka setiap mau syuting sama beliau itu. Oke. Nah, jadi gue hanya kenal sama manajernya aja. Oke. Jadi Patrio jalan Cagur jalan, cuman gue nggak punya kuasa untuk memasuki areanya Privasi Cagur. Jadi nggak punya kuasa sama sekali sampai ngeluarin Bedu hak gua kan nggak ada. Jadi itu semua salah. Itu internal internal Cagur sendiri lah. Berarti salah itu. Duh, kok sempat Sule kaget nih, jadi kepotong lagi tuh videonya. Iya. Jadi ya Oke. banyak yang tuduhan arahnya ke gue semua gitu. Jadi sama sekali gue nggak punya kuasa untuk mengintervensi Cagur gitu, ada. Jadi ya kita cuma sebatas satu rumah. Cagur punya chatting ya kan. Ya, canda itu penting. Patrio punya ngelaba. Jadi sebatas itu aja untuk memasuki memasuki ke Cagurnya sendiri gue nggak pernah gitu. Apalagi mau wis keluarin Bedu, apa hubungannya, nggak ada. Oke. Gitu. Jadi masalah internal mereka aja lah yang tahu. Oke, Mas Parto. Sebenarnya Cuman udah dijelasin kan waktu itu sama Denny sama lu ya berdua ya. Iya, makanya saya pengen dengar langsung Mas Parto sebagai tertuduh. Kan saya juga merasa bersalah. Saya mohon maaf atas video yang saya buat. Akhirnya harus menyeret namanya Mas Parto di sini, Mas. Sekali lagi saya sebagai junior, sebagai yang muda, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mas Parto sehingga menyebabkan nama Mas Parto terseret dalam pusaran konflik internal. Cuma akhirnya lu tahu kan siapa? Iya, kan? tahu Mas Parto. Gue juga dikasih tahu oleh Denny. Iya. Mas ternyata. Oh ya udahlah. Iya Mas Parto. Saya juga sudah memaafkan beliau. Saya juga sudah memaafkan yang menghujat saya. Iya. Terima kasih Mas Parto atas kebijaksanaannya dan kedewasaannya. Hati-hati ya. Sekali lagi sudah hilangkan dari sekarang nama Mas Parto dalam kepala Anda bahwa Mas Parto adalah penyebab keretakan Cagur, bahwa sekali lagi diklarifikasi memang tidak ada nama Mas Parto dalam pusaran keretakan Cagur. Dan kenapa mungkin netizen
mengandai-andai karena pada saat itu saya berkata dia itu Mas Parto ada ingin menikah lagi yang kedua itu dianggap Mas Parto itu mentor saya segala macam. Mereka semua berspekulasi. Padahal itu salah. Dan sekali saya mohon maaf Mas Parto atas video yang saya buat ya karena sudah membuat Mas Parto jadi terseret namanya. Sebenarnya kamu nggak salah. Yang salah adalah netizen yang menduga-duga, praduga ini menduga siapa? Oh ternyata gini ya. Yang sudah menghujat saya, menduga saya sebagai keretakan antara dikeluarkannya bedul dari Cagur. Saya maafkan. Bolehlah menduga. Bahkan kita faktanya adalah bukan saya gitu. Ya Mas Parto. Pesan dong untuk para netizen ketika harus ketika dia menyebut sebuah nama, apakah dia tidak berpikir sebelumnya bahwa nama yang disebut apakah sudah disertakan dengan bukti-bukti? Itu harusnya. Nah, harusnya ketika kita menyebut nama, dia berani menyebut nama, berarti dia berani menyertakan bukti-bukti. Ya. Nah, apa masalah Ya sekarang kan berita apapun, netizen tidak tahu apapun. Jadi contohnya gini lah, satu keluarga ribut. Akhirnya yang nggak tahu masalah apa-apa karena ada komen yang dibuat orang pertama, akhirnya mereka nambah-nambahin gitu loh. Jadi ya kita kalau nggak spekulasi dengan spekulasi pradugaan gitu dah. Jadi ya jangan menulis sesuatu yang Anda tidak tahu gitu loh. Jadi kalau nggak ada bukti, nggak ada ini, jangan oh iya bener nih gini lah. Itu namanya sudah suzon gitu ya. Jadi ya kita diciptakan jari untuk menulis yang baik-baik aja lah. Masya Allah, pantesan Mas Parto wajahnya bersinar banget. Saya, ini lampunya terang. Lampu. Saya tadi begitu saya masuk ke dalam ruangan, Mas Parto sedang sholat maghrib, Masya Allah. Terus terlihat sekali wajahnya bersinar karena terkena air wudhu. Ini juga Pak. Oh, masih lampunya 3 ya Pak? Bener 3 tuh, 2, 3. Iya Mas Parto. Terima kasih ya buat klarifikasinya. Sehat juga buat peduli ya. Iya, dan ini sebenarnya saya tunggu-tunggu video ini karena saya ingin ke rumah Mas Parto langsung main ke Pekayon, tapi pada saat itu musibah banjir. Banjir. 5 mobil mewah Mas Parto harus tenggelam. Nggak usah mewah lah, mobil aja lah. Oh iya. Soalnya saya melihatnya benar-benar dari atas aja udah kelihatan mewah Mas Parto tuh. Ya, 5 mobil mewah. Nah, banjir kali ini tenggelam nggak kemarin tuh? Alhamdulillah kita diberi satu, yang lainnya kehujanan, kebanjiran. Yang biasanya nggak banjir, sekarang kebanjiran. Yang tadinya banjir, sekarang saya nggak. Alhamdulillah, sampai kita pikir oh dulu adalah musibah karena bendungan di Kemang Pratama itu jebol. Jadi kebanjiran. Justru ada pemain home band OVJ yang seumur-umur nggak pernah kebanjiran. Nah kemarin kebanjiran sepinggang di kamar tidurnya katanya. Ya Allah. Jadi ya kok banyak juga teman-teman yang pada WA saya, telepon saya, Mas banjir lagi ya? Alhamdulillah enggak loh. Saya seumur-umur nih baru kebanjiran. Masa Mas Parto nggak kebanjiran? Enggak. Alhamdulillah. Baik Mas Parto, terima kasih sekali lagi buat waktunya dan mohon doanya juga buat saya, dukungan buat saya. Semoga saya bisa terus mengikuti jejaknya Mas Parto menjadi komedian yang digemari oleh semua pemirsa Indonesia. Karena Mas Parto tuh terlihat tidak punya haters, saya lihat. Ya, gara-gara saya jadi Mas Parto ada haters, tapi sekarang sudah bersih nama Mas Parto. Tidak ada lagi yang membenci Mas Parto karena Mas Parto bersih dari masalah saya keluar dari Cagur. Case close. Mas Parto namanya baik lagi dan sudah bersih karena memang pada dasarnya Mas Parto tidak bersalah dan memang bersih. Sampai saat ini juga Mas Parto masih bersih. Lihat ya, pokoknya saya tidak ada sangkut pautnya dengan keluarnya dia. Bersih kan? Bersih kan? Oh, itu sebelah saya dong, tolong bersihkan. Saya juga bersih. Terima kasih ya, beras, bedul garis keras. Dah.